Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Reki, Zia, dan Tari. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kuliah mengenai diagnosis toksoplasmosis. Mungkin sebagai pendahuluan, kemarin sudah sempat dibahas ketika kuliah mengenai patogenitas toksoplasma. Jadi toksoplasma gondii ini merupakan protozoa intraselular obligat. Jadi protozoa yang hanya bisa hidup di dalam sel dan obligat. Jadi dia butuh sekali sel inangnya yang bisa menginfeksi berbagai hospes, salah satunya manusia. Nah, biasanya infeksi primer yang disebabkan oleh toksoplasma ini subklinis. Maksudnya subklinis di sini asimptomatis, 90% asimptomatis. Sedangkan 10%-nya hanya sedikit pasien yang terinfeksi toksoplasmosis ini mengalami gejala. Di antaranya limfadenopati servikal. Jadi ada pembesaran kelenjar getah bening di sekitar leher atau demam. Infeksi toksoplasmosis ini biasanya juga bisa menginfeksi ibu hamil yang mungkin disebabkan karena infeksi yang didapat acquired ketika dia hamil atau sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Jadi ketika kehamilan merupakan reinfeksi dari infeksi yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, sebagian besar pada pasien imunokompromis, infeksi toksoplasma ini terjadi karena reaktivasi dari infeksi laten yang kemudian dapat menyebabkan kelainan atau patologi yang parah, gitu, biasanya dalam bentuk toksoplasmosis encephalitis. Nah, ini beberapa stadium toksoplasma gondii, waktu itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Jadi ada beberapa stadium yang diketahui, ada 3 ya, biasanya pada manusia atau pada hospes perantara, yaitu stadium tachyzoid dan stadium bradyzoid, sedangkan pada hospes definitif bisa ditemukan juga stadium oocysta. Nah, di sini pada gambar A sampai D, bisa dilihat di sini ya, yang A itu yang diberi tanda panah ini adalah tachyzoid, ya. Jadi dia sedang berada di luar sel, mungkin sebentar lagi akan masuk internalisasi ke dalam sel. Jadi ingat, yang patut diingat, toksoplasma ini hanya menginfeksi sel yang berinti. Yang B ini adalah kisah bradyzoid. Nah, ini bentuknya. Yang B dan C ini kisah bradyzoid, bentuknya mengikuti dari selnya. Sel yang dia masuki. Jadi kalau yang ini yang gambar B, dia menginfeksi sel otot. Jadi ukurannya atau bentuk kistanya mengikuti dari sel otot. Jadi memanjang biasanya. Kalau yang C ini contohnya pada sel otak, makanya bentuknya bulat. Nah, yang D ini yang D ini adalah gambaran dari skizon. Ya, bisa dilihat bentuknya seperti peluru, skizon dari toksoplasma gondii. Yang ini adalah gametosit. Ini gametosit yang laki-laki ya, mikrogamet. Ini bentuknya seperti ini. Sedangkan yang F ini adalah oocysta yang belum matang. Yang G ini adalah oocysta yang sudah matang. Jadi ada 2 sporokista di dalamnya. Oke, baik. Kemudian mengenai diagnosis toksoplasmosis ada dibagi 2, ada diagnosis langsung dan diagnosis tidak langsung. Kalau diagnosis langsung, jadi langsung menemukan parasitnya. Bisa berupa tachyzoid, kista bradyzoid, atau DNA dari toksoplasma. Untuk diagnosis pemeriksaan langsung ini bisa menggunakan metode mikroskopik langsung, kemudian inokulasi mencit atau sel kultur, deteksi antigen, dan PCR. Sedangkan untuk diagnosis tidak langsung, jadi secara tidak langsung. Jadi kita mendiagnosis protein dari
parasitnya, misalnya antibodi. Jadi hasil respon dari infeksi toksoplasmosis akan menimbulkan produksi antibodi dari tubuh si hospes. Jadi yang kita deteksi antibodinya atau protein dari parasit. Ini contoh diagnosis pemeriksaan secara tidak langsung adalah dengan tes serologi, misalnya Sabin-Feldman dye test, kemudian tes ELISA, tes aviditas, imunoglobulin G, immunofluorescence, dan MAT atau MAT. Nah, untuk deteksi yang parasit langsung, tadi sudah dijelaskan, jadi secara mikroskopis langsung kita ambil dari, kita buat sediaan dari spesimen pasien, lalu dibuat smear di atas kaca objek, dikeringkan, difiksasi dengan metanol, kemudian diwarnai dengan gimsa. Nah, dengan pewarnaan gimsa ini nanti takizoid akan terlihat seperti bulan sabit dan berwarna merah tengguli. Itu warna merah tengguli, warna khas untuk gimsa, dan bisa terlihat baik bebas di luar sel atau di dalam sel, misalnya di dalam leukosit atau makrofag. Nah, untuk organisme yang degenerasi nanti akan berbentuk oval, jadi tidak lengkap seperti bulan sabit atau tidak terwarnai dengan baik oleh pewarnaan gimsa. Contohnya sampel jaringan dari kisah bradizoid. Oke. Ini maaf saya lupa masukin gambarnya. Nah, lalu pemeriksaan yang kedua itu dengan inokulasi mencit atau sel kultur. Jadi Toxoplasma gondii itu yang kita isolasi dari darah pasien, kita inokulasikan ke dalam sel kultur in vitro atau in vivo ke dalam mencit. Untuk inokulasi mencit ini membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang baik dan lebih mahal tentunya. Oleh karena itu kurang efektif ya kalau digunakan sebagai pemeriksaan yang rutin. Tapi untuk pemeriksaan inokulasi mencit ini bisa kita lakukan untuk mendiagnosis toksoplasmosis yang infeksi kongenital. Jadi kita ambil sampelnya atau spesimennya itu dari cairan amnion. Nah, deteksi parasit atau isolasi ini sangat jarang dilakukan pada pasien imunokompeten, kecuali pada kasus-kasus toksoplasmosis yang parah atau dengan disertai adanya kegagalan organ yang lebih dari satu organ atau organ multiple. Nah, ini kita bisa dapatkan parasit dalam darah dalam darah pasien beberapa minggu sampai dengan 2 bulan setelah terpapar Toxoplasma gondii. Kemudian diagnosis tidak langsung. Nah, diagnosis tidak langsung ini paling banyak adalah dengan cara serologi atau tes serologi. Tes serologi ini berguna untuk infeksi-infeksi yang tidak ada gejala atau asimptomatik, atau untuk melihat infeksi yang retrospektif atau adanya infeksi laten. Nah, selain itu, tes serologi ini juga bisa berguna untuk menentukan status imun dari pasien yang terinfeksi toksoplasmosis. Nah, bagaimana apa indikasi klinis untuk tes serologi? Jadi, tes serologi bisa dilakukan pada beberapa situasi, misalnya pada wanita hamil, utamanya pada awal kehamilan. Jadi, untuk screening ketika di awal kehamilan, apakah ibu hamil tersebut sudah menderita toksoplasmosis atau belum. Lalu pada pasien dengan uveitis atau infeksi mata ya, atau retinokoroiditis, tapi tidak ada riwayat kongenital atau riwayat infeksi toksoplasmosis sejak lahir. Kemudian pada kasus-kasus transplantasi organ, misalnya pada donor organ atau resipien transplantasi, untuk sebelum dilakukan transplantasi di screening dulu. Apakah si donor atau resipien sudah terinfeksi toksoplasmosis sebelumnya atau belum. Lalu pada pasien dengan gejala demam dan limfadenopati, nah tes serologi ini merupakan metode diagnostik utama karena bisa digunakan untuk membedakan diagnosis banding dengan infeksi cytomegalovirus atau CMV, dengan virus Epstein-Barr atau HIV,
Bisa juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan pembesaran kelenjar getah bening, misalnya pada infeksi kronis atau infeksi akut atau pada keganasan darah. Oke, tes serologi yang paling sering dilakukan untuk diagnosis toxoplasmosis adalah dengan ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Jadi ELISA ini udah tahu ya seharusnya prinsipnya ketika di TDL dia menggunakan antigen soluble kalau kita mau mendeteksi antibodi atau menggunakan monoklonal antibodi kalau kita gunakan untuk mendeteksi antigen yang dilekatkan pada dinding sumur dari atau dasar sumur dari plate mikrotiternya, sehingga nanti akan jika sampel pasiennya itu terdapat antigen atau antibodi target, maka akan terjadi reaksi antigen antibodi. Lalu dengan bantuan antibodi sekunder akan terjadi reaksi yang bisa dinilai secara objektif dengan melihat adanya perubahan warna. Nah, selain perubahan warna, kita juga bisa nilai intensitas warnanya dengan menggunakan alat ELISA reader. Nah, untuk pemeriksaan serologi ini sangat efektif dan efisien karena prosedurnya sederhana, ekonomis, jadi cukup bisa terjangkau dan mudah diadaptasi di laboratorium primer. Nah, ELISA ini tadi sudah saya sebutkan bahwa bisa digunakan untuk mendeteksi antigen dan antibodi. Untuk infeksi toxoplasma sendiri, antibodi yang bisa dideteksi dengan cara ELISA ini adalah antibodi IgM, IgG, IgE, dan IgA. Nah, untuk interpretasinya sendiri kita harus memahami kinetik respon antibodi terhadap infeksi toxoplasma. Jadi yang pertama kali naik atau diproduksi ketika baru terpapar oleh parasit toxoplasma adalah imunoglobulin A dan imunoglobulin M. Nah, ini akan diproduksi pada minggu pertama infeksi dan akan mencapai platunya setelah 1 bulan. Setelah itu antibodi IgE spesifik juga diproduksi di awal infeksi, tapi IgE ini cepat sekali menghilang. Kemudian mengenai imunoglobulin M sendiri, jadi setelah 1 bulan kemudian kan terjadi platu, dia akan menurun setelah 1 sampai dengan 6 bulan biasanya. Jadi bisa langsung bisa hilang sama sekali setelah 6 bulan. IgM ini dapat menghilang dalam 3 bulan atau kadang-kadang sulit terdeteksi, terutama pada pasien-pasien imunokompromis. Untuk imunoglobulin A yang spesifik awalnya diduga memiliki durasi lebih pendek. Namun ternyata setelah diteliti bisa juga dideteksi sampai 9 bulan setelah terpapar. Oleh karena itu, imunoglobulin A ini sangat jarang digunakan karena tidak dapat digunakan sebagai marker untuk infeksi akut. Ini bisa dilihat gambarnya di sini mengenai kinetik respon respon antibodi. Jadi yang pertama naik itu IgA, IgM. Jadi setelah 1 bulan platu, jadi sudah mencapai puncaknya, dia akan turun perlahan-lahan. Nah, IgA ini bisa sampai hilang setelah 5 bulan terpapar, IgM setelah 6 bulan. Gitu. Tapi dia bisa hilang sama sekali setelah 3 bulan tergantung dari kondisi imunitas dari hospesnya. Nah, lalu pelan-pelan dari setelah terpapar, imunoglobulin G meningkat naik pelan-pelan dan akan mencapai platu setelah 3 bulan. 3 bulan mencapai puncaknya lalu dia turun pelan-pelan, perlahan-lahan. Gitu ya. Nah, ini adalah interpretasi hasil dari IgG atau IgM. Jadi bagaimana interpretasi kita kalau mendapatkan hasil yang negatif pada IgG, bagaimana interpretasi kita jika mendapatkan hasil negatif untuk IgM. Jadi ini kombinasi-kombinasi. Jadi kalau dua-duanya negatif, IgG, IgM, berarti tidak ada infeksi toxoplasma pada pasien. Nah, kalau IgG negatif, IgM-nya equivokal, maksudnya equivokal ini jadi
bukan rate ya. Jadi titernya atau cut off kalau nilai absorbannya itu pada nilai borderline, maka kita katakan equivokal. Nah, kalau IgG-nya negatif, IgM-nya equivokal, jadi mungkin saja ini merupakan infeksi akut awal gitu. Jadi IgM-nya belum keluar. Atau kalaupun ada, ini false positif. Oleh karena itu, pada kondisi hasil yang seperti ini, harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk IgM yang equivokal ini. Gitu. Jadi kalau hasilnya masih tetap sama equivokal, berarti pasiennya tidak menderita toksoplasmosis. Lalu bagaimana kalau hasilnya IgG negatif, IgM positif? Kalau IgM-nya positif, IgG negatif, berarti ini infeksi akut dari toksoplasmosis atau false positif IgM. Jadi kalau hasil IgM-nya positif, kita jangan langsung percaya, oh ini pasti infeksi tokso. Jadi baiknya kita lakukan pemeriksaan ulang kembali, baik IgM dan IgG. Jika hasil pemeriksaan kedua hasilnya sama, berarti hasil IgM ini merupakan hasil yang false positif, karena harusnya IgG-nya sudah keluar ya. Lalu bagaimana kalau hasilnya IgG equivokal, IgM-nya negatif? Ini bisa kita katakan indeterminate. Jadi kita harus lakukan tes ulang atau menggunakan metode pemeriksaan yang lain, misalnya avidity. Lalu kalau hasilnya dua-duanya equivokal sama indeterminate, jadi dilakukan pemeriksaan ulang baik IgG atau IgM. Kalau hasilnya IgG equivokal, IgM positif, kemungkinan infeksi akut toksoplasmosis. Tetap harus dilakukan pemeriksaan ulang. Jika hasil pemeriksaan kedua tetap sama hasilnya seperti ini, atau IgG-nya menjadi positif di sini, baiknya dilakukan pemeriksaan tambahan untuk konfirmasi. Lalu bagaimana kalau hasil IgG-nya positif, IgM-nya negatif, berarti pasiennya terinfeksi toksoplasmosis sudah lebih dari 6 bulan yang lalu. Jadi sekarang kondisinya adalah infeksi kronis. Nah ini kalau IgG-nya positif, IgM-nya equivokal, kemungkinan pasiennya terinfeksi toksoplasma lebih dari 1 tahun yang lalu atau memang hasilnya false positif IgM. Baiknya sih dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, kalau dua-duanya positif, berarti ini infeksi akut atau infeksi baru dalam kurun waktu 12 bulan. Jadi infeksinya lama sekali sampai 12 bulan. Atau bisa juga IgM-nya ini false positif. Baiknya dikirim ke lab yang lebih tinggi untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih advance, misalnya PCR. Nah, untuk tadi sempat dibahas mengenai antibodi imunoglobulin A. Jadi antibodi imunoglobulin A ini dapat dideteksi pada serum pasien dengan infeksi akut atau pada bayi dengan infeksi kongenital. Nah, dia bisa bertahan beberapa bulan hingga lebih dari 1 tahun atau tadi dikatakan 9 bulan ya. Deteksi antibodi IgA ini sangat membantu untuk mendiagnosis infeksi akut dari toksoplasmosis. Sensitivitasnya lebih tinggi dari IgM untuk IgA ini ya. Makanya paling banyak digunakan untuk diagnosis toksoplasmosis kongenital pada janin dan bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir dengan toksoplasmosis kongenital dan IgM-nya negatif, diagnosis ditegakkan dengan ditemukannya adanya antibodi IgA dan IgG. Jadi kalau IgM-nya negatif tapi kita curiga ada toksoplasmosis, kita bisa lakukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan antibodi IgA atau IgG. Lalu antibodi IgE. Antibodi IgE ini bisa dideteksi pada serum pasien dengan infeksi akut, pada bayi dengan infeksi kongenital, atau pada anak-anak dengan chorioretinitis toksoplasmosis. Nah, ini durasinya lebih singkat dibandingkan IgM dan IgA, sehingga hanya digunakan untuk pemeriksaan tambahan saja untuk mendeteksi infeksi akut. Lalu ada lagi sebenarnya tes aviditas IgG. Nah, tes aviditas ini pastinya sudah pernah dengar ya,
avidity. Jadi affinity itu kekuatan ikatan ya antara antibodi dengan antigen. Nah, pada kasus ini toksoplasmosis, afinitas IgG spesifik awalnya rendah. Nah, setelah dia terpapar oleh antigen, dia akan meningkat pelan-pelan setelah beberapa minggu dan bulan. Nah, mengenai afinitas IgG ini, prinsipnya di dalam reagen itu ditambahkan urea. Jadi ada urea yang ditambahkan pada mixture atau solusi pemeriksaan. Setelah ditambahkan urea, jadi kenapa perlu ditambahkan urea? Untuk denaturasi protein. Jadi setelah ditambahkan urea maka akan terjadi disosiasi kompleks dari antigen antibodi tersebut. Jadi yang tadinya saling melekat atau terjadi attachment atau kompleks antigen antibodi dengan ditambahkan urea nih dia akan lepas atau denaturasi. Nah, hasil aviditas ditentukan berdasarkan rasio kurva titrasi antibodi yang diberikan perlakuan, penambahan urea, dan serum yang tidak diberi perlakuan. Jadi rasionya yang dihitung. Nah, perlu diingat tes aviditas ini bukan tes utama, hanya tes konfirmasi. Jadi kalau hasilnya equivokal seperti tadi ya, maka mungkin perlu dilakukan pemeriksaan tes aviditas IgG. Nah, IgG aviditas yang rendah atau equivokal baru dikatakan infeksinya akut. Jadi justru kalau hasilnya rendah atau equivokal baru kita katakan akut. Kalau hasilnya tinggi, justru kita katakan infeksinya kronis. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau hasilnya tinggi berarti rasionya yang diberikan perlakuan titrasi antibodinya lebih banyak kan. Jadi makin lama biasanya respon imun kita akan makin banyak memproduksi antibodi. Gitu. Nah, ini gambarnya. Jadi ketika awal-awal infeksi, jadi ikatan antara antigen parasit dengan imunoglobulin itu masih rendah avidity-nya. Ketika ditambahkan urea, maka ikatannya akan disosiasi atau terpisah ya. Akan copot gitu ikatannya. Nah, pada kondisi infeksi kronis, ikatannya sudah sangat kuat. Jadi avidity IgG dengan antigen parasit sangat kuat. Jadi walaupun ditambahkan solusi urea, maka ikatannya tetap stabil, tidak terlepas. Makanya kalau hasilnya negatif, equivokal atau rendah kalau hasilnya equivokal atau rendah baru dinamakan infeksi akut. Sedangkan kalau hasilnya tinggi baru dinamakan infeksinya kronis. Pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan dye test atau Sabin-Feldman dye test. Oke tadi ya, jadi untuk tes serologi berikutnya Sabin-Feldman dye test ini sebenarnya merupakan pemeriksaan gold standar ya yang ditetapkan oleh WHO untuk mendeteksi toksoplasma. Nah, tapi karena dia menggunakan takizoid hidup, hanya bisa digunakan di lab-lab yang utama ya, lab-lab yang bagus fasilitasnya, seperti itu. Nah, bagaimana prinsipnya untuk Sabin-Feldman ini dia menggunakan takizoid hidup, kemudian diinkubasi dengan komplement dan serum pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam, lalu kita teteskan methylene blue. Nah, setelah ditambahkan methylene blue ini, antibodi spesifik akan menginduksi terjadinya permeabilitas membran parasit, sehingga sitoplasma selnya bocor dan takizoid tidak dapat menyerap warna atau dye. Nah, nanti akibatnya warnanya jadi colorless atau tidak berwarna kalau ada antibodi spesifiknya. Nah, takizoid yang tidak terekspos antibodi spesifik, sampel serum negatif, nanti dia akan menyerap warna biru. Ya, jadi hasilnya positif yang mana? Kalau dia tidak berwarna baru dikatakan positif. Kalau dia berwarna biru baru kita katakan negatif. Nah, pemeriksaan Sabin-Feldman dye test ini memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi. Namun dia punya kekurangan karena dia menggunakan parasit hidup,
mahal ya dan membutuhkan teknisi yang berpengalaman, maka pemeriksaan ini tidak bisa digunakan sebagai pemeriksaan yang rutin. Nah, ini jadi dia tidak bisa menyerap warna nih. Ya, di inti selnya, di sekitarnya, bening, putih. Nah, pemeriksaan serologi yang lain adalah dengan IFAT atau Indirect Immune Fluorescence Test, jadi tes fluorescence yang tidak langsung. Pertama kali diperkenalkan oleh Monday and Corbold tahun 71. Nah, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang sederhana untuk mendeteksi antibodi. Gitu. Jadi takizoid yang telah dimatikan nanti diinkubasi dengan serum yang telah diencerkan lalu ditambahkan zat berfluoresens. Jadi fluoresen dengan antispesies serumnya. Lalu pemeriksaannya diperiksa di bawah mikroskop fluoresens. Nah, jadi kita harus menggunakan mikroskop fluoresen untuk bisa mendeteksi Toxoplasma gondii. Makanya lebih mahal ya pemeriksaan ini. Pada tahun 69, Remington sebenarnya pernah menggunakan atau melakukan modifikasi immunofluorescence untuk IgM pada anak-anak dengan infeksi kongenital. Nah, ini sensitivitasnya 75%. Lalu pemeriksaan serologi yang lain adalah dengan MET atau Modified Agglutination Test. Nah, ini diperkenalkan oleh Desmond and Remington tahun 80. Memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Jadi, si takizoid ini difiksasi dengan formalin, lalu ditambahkan ke dalam plate sumur dengan serum yang telah diencerkan. Jadi, serum dari pasien yang telah diencerkan. Nah, sampel yang positif akan memproduksi aglutinasi yang dapat dinilai jadi bergumpal ya. Yang negatif akan membentuk button, jadi dia akan disperse seperti button atau kancing baju. Jadi sebagai hasil presipitasi dari takizoid pada dasar sumur. Nah, konsepnya tes ini sederhana dan mudah, tapi dia membutuhkan jumlah antigen yang sangat banyak. Jadi kita harus produksi takizoid, toxoplasma dari mencit ya untuk bisa melakukan pemeriksaan MET ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi yang positif yang ini nih, yang beraglutinasi, yang negatif yang ini. Jadi dia disperse. Yang positif yang ini, yang beraglutinasi, ya. Yang negatif yang ini nih, tidak beraglutinasi, seperti button ya, seperti kancing baju. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan histologi. Nah, ini biasanya pemeriksaan histologi diambil dari biopsi jaringan ya. Potongan jaringan atau dari apusan cairan tubuh. Jadi kita langsung bisa mendeteksi atau menemukan adanya takizoid dari spesimen jaringan atau cairan tubuh tersebut. Kalau kita temukan secara langsung, maka bisa kita katakan infeksi akut. Nah, untuk histologi ini kita bisa gunakan metode imunoperoxidase yang memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi, utamanya untuk mendeteksi adanya parasit di susunan saraf pusat pasien AIDS. Metodenya sederhana dan cepat. Jadi hanya di smear lalu dikeringkan dengan udara ya, air dried, lalu diwarnai dengan pewarnaan white Giemsa gitu. Nah, ini yang di smear itu adalah spesimen yang diambil dari kalau misalnya dari cairan tubuh atau dari aspirat otak, biasanya kita sentrifugasi dulu. Nah, nanti yang terendap di bawah itulah yang kita hapus ke kaca objek. Nah, adanya kisah jaringan multiple di dekat lesi kronis inflamasi. Jadi kalau kita temukan ada kisah jaringan seperti ini ya, kemudian ada lesi nekrosisnya di sekitarnya, itu bisa kita katakan infeksi akut atau reaktivasi dari infeksi laten. Nah, ini yang paling advance adalah diagnosis secara molekular dan PCR. Nah, bisa dengan PCR konvensional, bisa juga dengan nested PCR atau dengan real-time PCR. Jadi kita mendeteksi DNA dari Toxoplasma gondii
dari sampel klinis. Nah, target gen yang paling sering dipakai adalah gen B1. Tapi sekarang ada banyak ya target gen yang bisa digunakan untuk deteksi toksoplasma, diantaranya ITS 1 dan 18S rDNA fragmen. Ini memiliki sensitivitas yang sama dengan gen B1. Nah, studi terakhir ada lagi yang baru nih, repetitif 529. Dikatakan katanya sensitivitasnya bisa 10 kali dari gen B1. Nah, sampel apa saja yang bisa digunakan untuk diagnosis molekuler ini? Jadi bisa dari semua spesimen yang dimiliki oleh hospes. Bisa cairan tubuh, baik itu CSF, cairan amion, cairan bal, atau darah. Tapi biopsi jaringan juga bisa. Nah, untuk deteksi DNA toksoplasma gondii dengan PCR dari LCS atau cairan cerebrospinal dan cairan vitreous itu sensitivitasnya hanya sekitar 30% ya, sepertiga dari seluruh pasien toksoplasmosis. Nah, ini algoritma untuk diagnosisnya. Jadi kalau kita temukan dari tes itu IgG-nya positif, baiknya kita ulang lagi. Kalau IgG-nya masih positif berarti terinfeksi, kalau IgG-nya negatif berarti tidak terinfeksi. Nah, baiknya sih dites ulang 3 minggu setelahnya. Kalau kita curiga ada infeksi akut. Nah, kalau IgG-nya positif, baiknya untuk mengetahui kapan infeksinya terjadi, kita lakukan pemeriksaan IgM. IgM-nya positif, IgG positif, berarti infeksinya merupakan infeksi yang telah terjadi atau terpapar 2 tahun yang lalu. Atau bisa juga false positive IgM, seperti yang tadi saya bilang. Kalau IgG-nya positif, IgM negatif, berarti infeksinya kronis sudah lebih dari 1 tahun. Nah, kalau hasilnya seperti yang kanan ini, maka perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan 2 minggu setelah pemeriksaan yang pertama. Nah, untuk pemeriksaan lanjutan ini bisa gunakan berbagai metode. Ini contohnya avidity, IgA atau IgE ya, untuk menentukan kapan infeksinya terjadi. Nah, ini tabel yang berikutnya ini adalah strategi diagnostik tergantung dari setting pasien dan setting penyakitnya. Jadi kalau pasiennya imunokompeten, pasien dengan riwayat pasien yang merupakan resipien transplantasi atau wanita hamil, kalau kita mau mengetahui infeksi primer atau status imunnya, kita baiknya menggunakan pemeriksaan serologi. Terus kalau pada fetus, misalnya dalam memeriksa janin, kita gunakan PCR atau inokulasi mencit, diambil dari cairan amnion sampelnya. Kalau bayi baru lahir, baiknya serologi atau deteksi parasit secara langsung bisa dengan PCR, inokulasi mencit, atau yang serologi IgM, IgA. Ini sampelnya bisa plasenta, ya, atau cord blood, atau serum dari cord blood, atau apa namanya cord blood itu, yang ari-arinya ya, sorry bukan ari-arinya, yang panjang itu yang dari plasenta ya, yang menghubungkan bayi baru lahir dengan ibunya, atau dengan western blot. Pada pasien imunokompromi, kalau kita curiga ada toksoplasmosis cerebral atau disseminata, yaitu dengan deteksi parasit, karena dengan serologi tidak cukup efektif ya, karena kekebalan tubuhnya kan terserang ya, terganggu. Bisa dengan PCR, kultur sel, inokulasi mencit, atau histologi. Nah, kalau pada kasus retinokoroiditis, pasien imunokompeten atau imunokompromi dengan serologi dan deteksi parasit. Sampelnya dari cairan mata. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga materinya berguna atau bermanfaat.